Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin mulai kesulitan untuk dapat merangkak jauh lebih tinggi akibat ada selling pressure setiap kali kita mencoba untuk break di atas area $63.500. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini mengapa hal tersebut bisa terjadi, kemudian kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,32 triliun dolar atau turun sekitar 0,75%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, rata-rata hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 2,26% ke 0,4085 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebagai perspektif saja, apa yang telah kita lihat terjadi di kripto dan juga Bitcoin selama beberapa waktu ke belakang. Walaupun kita melihat in terms of price action, kita hanya terkonsolidasi selama beberapa bulan terakhir, tetapi banyak hal yang telah terjadi di belakang layar yang terus menguatkan fundamental Bitcoin. Yang baru kita lihat adalah Sony, salah satu brand yang mungkin kalian kenal dengan perangkat-perangkat musiknya, gitu ya. Atau mungkin kalian pernah pakai handphone Sony, atau ada perangkat-perangkat elektronik lainnya yang bermerek Sony yang kita tahu pasti kualitasnya oke, gitu kan. Nah, mereka pengen nge-launching sebuah crypto exchange. Bayangkan, sebuah perusahaan elektronik, teman-teman, itu sekarang justru punya minat untuk membuat exchange crypto. Pasti ada alasan di belakangnya yang mungkin membuat mereka merasa tertarik gitu. Salah satunya mungkin adalah uangnya. Dan kita memang melihat kripto sekarang tidak lagi sama dengan apa yang kita lihat 1-2 cycle ke belakang. Di mana pada saat itu mungkin kripto hanya sekedar koin-koin digital yang tidak jelas gitu, yang tidak jelas apa dari mana asalnya, apa utility-nya, dan lain seterusnya. Hanya karena mungkin orang-orang tidak mempelajari. Tapi kalau sekarang, mulai banyak orang yang start mengenal apa itu kripto, sudah mengerti, oke, Bitcoin itu adalah mungkin salah satu aset yang bisa dijadikan tempat untuk diversifikasi, karena mungkin merupakan digital gold, Ethereum, dan kawan-kawan, apa fungsinya, sudah mulai banyak orang yang mengenal. Sehingga minatnya mulai besar nih. Dan itu dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah Sony. Yang kedua, Michael Dell, teman-teman. Merupakan CEO dari Dell, salah satu perusahaan yang termasuk cukup besar lah di dunia. Juga nge-tweet soal Bitcoin. Public companies terang-terangan membeli Bitcoin. Ada yang melalui spot Bitcoin ETF. Kemudian, kita tahu bahwa Bitcoin ETF adalah salah satu ETF yang paling sukses sepanjang sejarah. Kemudian, calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, itu juga sudah pro terhadap Bitcoin. State pension bought Bitcoin. Dana-dana pensiun juga mulai sudah ada yang membeli Bitcoin. JP Morgan, BNP Paribas, BNY Mellon juga membeli Bitcoin. Morgan Stanley memperkenankan 15.000 brokersnya untuk merekomendasikan Bitcoin ETF kepada para kliennya. BlackRock, yang merupakan salah satu institusi terbesar di dunia, juga sekarang membeli Bitcoin dan juga mempunyai ETF untuk membolehkan para kliennya tentunya mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Sekali lagi, di tahun 2017, teman-teman, hal-hal seperti ini mungkin tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di Bitcoin. Dan hari ini, kita melihat semua itu terjadi di depan mata kita, tapi kita masih ada yang ragu gitu terhadap Bitcoin
sebagai salah satu aset. Bahkan masih ada yang percaya bahwa itu adalah sebuah scam. Jadi sekali lagi teman-teman, hal-hal inilah yang membuat saya merasa bahwa kalian merupakan salah satu investor yang mungkin akan melewati fase-fase paling mudah harusnya secara mental. Kenapa? Karena kalian di-back oleh hal-hal seperti ini. Untuk menguatkan mental kalian nge-hold Bitcoin. Kalau di tahun 2017, 2016, kalian hanya hold Bitcoin itu atas dasar keyakinan kalian bahwa Bitcoin ke depannya bakalan diadopsi. Tapi sekarang, semua hal tersebut sudah terjadi. Dan hanya tinggal menunggu waktu saja, Bitcoin bakalan teradopsi massal. Bahkan sekarang mungkin kita bisa argue sudah berada di pertengahan prosesnya. Jadi berbahagialah kalian yang masih bisa membeli Bitcoin di harga kurang lebih 60 ribuan, gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang membeli dari harga 16 ribu, itu tentunya lebih hoki lagi gitu kan. Tapi saya rasa cepat atau lambat, kita tidak akan melihat Bitcoin bermain di area range puluhan ribu dolar lagi. Tapi kemungkinan besar sudah akan berada di range 6 digit atau kurang lebih ratusan ribu dolar per satu Bitcoinnya. Itu bukan permasalahan soal akan terjadi atau tidak, tapi menurut saya adalah soal kapan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, teman-teman, perlu kalian ingat juga bahwa kita ini sekarang sedang berada di pertengahan bull market. Dan biasanya itu bull market bertahan kurang lebih 800 hari, teman-teman. Dan kita sedang berada di pertengahan cycle bull market yang baru. Sehingga kenapa kalau kalian melihat ya banyak sekali analis mengatakan bahwa cycle kali ini kemungkinan akan berakhir di tahun 2025. Ya karena berdasarkan perhitungan dari cycle-cycle sebelumnya yang memperlihatkan bahwa biasanya kita melihat bull market itu ya kurang lebih 800 hari gitu ya bull run-nya. Dan itu bisa aja berulang, bisa saja berbeda, who knows. Tapi intinya tahun 2025 sepertinya ya berpotensi menjadi cycle top untuk cycle kali ini. Sehingga kita masih mempunyai waktu kurang lebih satu tahun atau bahkan 1,5 tahun, teman-teman. Karena sekarang toh kita baru masuk ke bulan Juli gitu ya. Jadi bersabarlah teman-teman bahwa biasanya memang ketika kita masih berada di pertengahan cycle seperti ini, Bitcoin lah yang merajai. Tapi ketika kita sudah menjelang akhir cycle, itulah ketika altcoin mulai start meroket out of nowhere, bisa tiba-tiba naik 200%, 300%. Nah, kita belum masuk ke fase itu. Tetapi kalian wajib gitu ya, kalau misalnya mau mendapatkan gains yang besar, kalian harus akumulasinya ketika harga altcoin seperti sekarang. Diskonnya 70, 80, 90%. Bukan ketika altcoin telah meroket drastis, udah naik 300%, 400%, kalian baru start bertanya, kok ini masih boleh beli nggak sekarang? Nah, kalau itu yang kalian lakukan, ya kalian bakalan ketinggalan sangat banyak gains. Jadi kalau misalnya kalian memang berniat menjadi investor cryptocurrency, terutama di altcoins, sekarang adalah saat yang tepat bagi kalian untuk rutin melakukan riset. Altcoin apa yang kira-kira bakalan berpotensi, yang fundamentalnya kuat, itu kalian jadikan watchlist, dan kalian mungkin bisa menjadi investor di sana. Start melakukan dollar cost averaging. Mumpung semua altcoinnya dikasih diskon 70, 60, bahkan ada yang 80%. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart, teman-teman. Bahwa kita telah melihat daily candle juga telah berhasil untuk sepertinya breakout ya dari trendline-nya, teman-teman. Tapi candle kemarin itu saya masih ragu untuk kategorikan sebagai breakout karena kita barely gitu ya. Kita persis berada di trendline-nya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ketika kemarin kita mencoba untuk break di atas 63.500 sampai 700-an, kita kemudian mendapatkan rejection yang sangat kuat gitu ya. Dan itu terjadi 2 kali bahkan, kalau kalian perhatikan di sini. Nah, hal ini disebabkan, teman-teman, walaupun kita telah breakout di chartnya Bitcoin, tapi kalau kita lihat di total market cap, maka yang perlu kalian tahu adalah bahwa kita sekarang masih berada di sebuah trendline yang sekarang sepertinya menjadi area resistance, teman-teman. Itulah kenapa setiap kali kita mencoba untuk breakout, itu selalu mendapatkan rejection. Nah, ini mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat di 1 hour atau 4 hour chart. Di sini.
Nah, inilah kenapa area 64.000, teman-teman, saya sampaikan juga kemarin menjadi area yang sangat krusial. Karena di sana bertepatan banyak sekali hal. Kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin break di atas 64.500 kurang lebih, oke, maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, kita telah berhasil untuk kembali break di atas area lower high terakhir. Yang berarti kita bisa saja telah mengakhiri struktur bearish dari Bitcoin yang telah bertahan selama beberapa minggu terakhir. Yang kedua, kalau 64.500 berhasil kita claim, maka kita kemungkinan besar juga akan melihat crypto total market cap kembali reclaim di atas area trendline di sini. Yang bisa jadi berarti area ini kembali akan kita lihat sebagai area major support. Sebenarnya senario serupa telah pernah kita lihat juga terjadi di awal tahun 2024 kemarin. Kita melihat ada sebuah trendline yang cukup di-respect di sini. Berkali-kali kita mendapatkan rejection kencang setiap kali kita menyentuh area ini. Kemudian kita sempat breakdown, beberapa hari konsolidasi di bawah, dan kemudian kembali reclaim. Dan kita kemudian menjadikan area ini kembali menjadi support. Nah, hal yang serupa kita lihat juga di sini, teman-teman. Kita berkali-kali mencoba untuk breakdown di sini, tapi kemudian tidak berhasil. Yang ini pun saya bisa consider sebagai sebuah fake out. Kenapa? Karena kita hanya mendapatkan satu candle yang close di bawah area tersebut. Sisanya kita sudah kembali closing di atas area trendline. Jadi ini saya kategorikan sebagai fake out. Tapi sebelum-sebelumnya kita selalu berhasil mempertahankan area trendline ini. Sebelum pada akhirnya kita benar-benar berhasil breakdown itu di tanggal 23 Juni kemarin. Dan semenjak tanggal 23 Juni kemarin sampai sekarang, kita kembali mencoba untuk reclaim area tersebut, tapi sementara belum berhasil. Nah, ini akan sangat menentukan, teman-teman. Kalau rupanya kita bisa mendapatkan rejection lagi dari sini, dan kita berhasil untuk breakdown di bawah 2,18 triliun dolar di sini, maka itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat-sangat negatif menurut saya untuk kripto secara keseluruhan. Karena itu bisa jadi berarti bahwa kita telah berhasil untuk breakdown, dan retestnya juga telah berhasil, dan kita on the way membentuk lower low baru. Dan itu bisa membawa crypto total market cap bahkan kemungkinan sampai ke area 2 triliun dolar, atau bahkan worst case scenario-nya 1,83. Dan itu merupakan penurunan yang lumayan signifikan, teman-teman. Kalau kita ukur secara persentase, dari sini ke area 2 triliun dolar itu 12%, sedangkan ke 1,8 triliun dolar itu kurang lebih 20%. Oke? Jadi area 64.500 di sini, teman-teman, akan sangat-sangat krusial untuk mampu kita break. Dan perjalanannya kemungkinan tidak akan mudah, teman-teman, karena saya rasa sellers akan mencoba sebisa mereka untuk dapat mempertahankan Bitcoin di bawah area tersebut. Karena kalau kita sampai breakout di atas 64.500, dua hal yang tadi saya sebutkan terjadi. Kita telah berhasil breakout dari area lower high terakhir, crypto total market cap juga telah berhasil untuk kembali reclaim area trendline-nya yang harusnya akan kembali kita jadikan sebagai support. So, untuk sementara, teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, sebenarnya saya masih cukup menyukai price action yang diperlihatkan oleh Bitcoin di sini. Ya, walaupun mungkin teman-teman sebagian ada yang argue bahwa ini kan bisa jadi adalah double top kok. Bisa. Kalian kalau misalnya mau trade berdasarkan itu, fine, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau saya pribadi mungkin tidak akan lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, kita sekarang masih berada di atas area trendline yang telah terbentuk beberapa minggu terakhir. Dan saya masih bisa kategorikan ini sebagai sebuah konsolidasi, teman-teman. Oke? Konsolidasi itu sekali lagi bisa berbagai macam. Bisa dalam bentuk ascending triangle, ya kan? Bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk expanding atau melebar seperti ini, atau bisa dalam bentuk mengerucut. Itu semuanya adalah bentuk konsolidasi, teman-teman. Dan untuk sementara saya masih melihat apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin selama beberapa waktu terakhir masih adalah dalam bentuk konsolidasi di atas trendline. Sehingga bagi saya secara pribadi, kita masih akan mencoba untuk break di atas area 64.000. Itu yang saya yakini untuk sementara adalah target terdekatnya. 64.000 sampai 64.200. Kemungkinan akan kita jemput.
Kalau kita berhasil untuk jebol di atas area 64.500, itu bisa menjadi awal yang baik untuk pergerakan besar berikutnya. Karena dari sana saya expect akan ada pullback, namun ini adalah sebuah pullback yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk setup long berikutnya. Oke, jadi untuk sementara teman-teman, buy saya untuk short term tetap masih akan bullish selama area trendline ini mampu kita hold gitu ya. Jika kita bisa melihat 4 hour candle sudah close di bawah kembali area trendline itu, maka saya kemungkinan akan kembali flip ke arah bearish. Oke, kalau kita bisa melihat closing 4 hour candle di bawah area tersebut dan consolidate, ini adalah berarti pertanda kita akan kembali ke fase bearish. Dan setidaknya akan kembali ke area 60.000 atau bahkan kali ini kita bisa breakdown di bawah area 60.000 dan menuju ke area lower low yang baru. Semoga bukan itu yang terjadi gitu ya. Iya, itu namanya harapan, tidak ada salahnya. Tapi kita tetap harus objektif untuk melihat chart. Jika memang kita melihat ada potensial bearish continuation, ya maka kita harus tetap bersiap untuk koreksi yang lebih dalam. Yang artinya juga berarti teman-teman akan kembali dikasih diskon lebih banyak di altcoin, yang tentunya sangat bisa kalian manfaatkan jika kalian masih mempunyai sisa cadangan cash di sidelines. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.